membatalkan. Ada perkara-perkara yang menjadikan wudhu kita batal. Yang pertama adalah setiap sesuatu yang keluar dari dua jalan. Kubul dan dubur. Kalau kubul ini jalan depan, kalau dubur berarti jalan belakang. Jadi kalau misalnya pipis, misalnya buang kotoran, ya, maka ini wudhunya batal. Atau buang angin, wudhunya batal. Pokoknya setiap sesuatu yang keluar dari jalur depan atau jalur belakang, ini hukumnya membatalkan wudhu. Baik itu yang biasa keluar dari jalur itu ataupun tidak biasa. Misalnya orang biasanya kalau dari jalur depan, yang keluar kan biasanya pipis, air kencing. Tapi kalau seandainya yang keluar adalah darah, maka itu tetap wudhunya batal, wudhunya menjadi batal walaupun tidak terbiasa. Orang misalnya makan biji-bijian, tapi karena nggak dikunyah dengan benar, sehingga keluar apa adanya biji-bijian itu. Bagaimana ini hukum wudhunya? Kalau seandainya dia berwudhu dan keluar seperti itu, maka wudhunya batal. Wudhunya batal. Jadi yang keluar ini mau yang biasa keluar atau yang tidak biasa keluar, selama memang keluarnya dari dua jalur itu, maka wudhunya menjadi batal apabila dia berwudhu. Kecuali satu, apa itu? Mani. Kalau orang keluar mani, maka wudhunya tidak batal. Jadi misal orang i'tikaf di masjid, duduk dalam kondisi seperti ini. Karena kalau orang duduk dalam kondisi, nanti akan disebutkan, bosnya kalau tidur dalam kondisi duduk tidak sampai duduk yang menetapi tempat duduknya sehingga tidak keluar angin, maka di sini wudhunya tidak batal. Lah kalau seandainya mimpi basah, keluar mani, di sini wudhunya tidak batal, tetapi di sini wajib mandi. Jadi kalau seandainya orang tidur dalam kondisi duduk, ya, maka di sini wudhunya tidak batal, tetapi dia wajib mandi. Gitu. Jadi intinya semua yang keluar dari dua jalur depan maupun jalur belakang, kubul ataupun dubur, maka itu membatalkan wudhu kecuali mani. Kalau keluar mani dengan contoh kasus tadi, misalnya duduk, misalnya tidur, misalnya mimpi basah, maka di sini tidak wajib wudhu, tidak batal wudhunya, tapi wajib mandi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menyentuh kubul manusia atau ini lubang duburnya. Jadi kalau orang berwudhu kemudian pegang kemaluannya sendiri ataupun kemaluannya orang lain, maka ini yang megang wudhunya batal. Misalnya ibu-ibu misalnya habis wudhu kemudian anaknya minta dicebokin, bagaimana ini? Lah kan pegang kemaluan anaknya, wudhunya menjadi batal. Atau misalnya ada orang berwudhu kemudian garuk-garuk kemaluannya, langsung dimasukkan tanpa kain, misalnya bukan di luar tapi masuk ke dalam situ, maka wudhunya menjadi batal. Kalau kami bayi sama saja. Jadi kemaluan, mau yang kemaluan kecil atau kemaluan besar, kemaluannya orang dewasa atau anak kecil, ini wudhunya batal. Seperti itu. Dengan catatan menyentuhnya ini adalah dengan telapak tangan bagian dalam. Jadi misal ini ya, ini namanya dalam bahasa Arab kaf atau telapak. Tapi telapak itu dalam bahasa kita ini yang dimaksud. Nah, cuman dalam bahasa Arab kaf itu ada dalam, ada luar. Yang putih ini namanya dalam, yang gelap ini namanya luar. Lah kalau menyentuh kubul atau menyentuh dubur dengan ini, kita ambil dua tangan, kita rekatkan seperti ini. Bagian yang tidak terlihat ini namanya bagian dalam. Kalau menyentuh dengan bagian dalam yang tidak terlihat ini, maka wudhunya batal. Tapi kalau seandainya menyentuhnya pakai ini, bagian yang luar ini, maka tidak batal. Karena yang membatalkan adalah ketika seseorang menyentuh kemaluan atau menyentuh duburnya dengan menggunakan telapak tangan bagian dalam, yaitu bagian yang tidak terlihat ini. Ini namanya telapak tangan bagian dalam. Adapun yang masih terlihat sampai ini masih dianggap luar. Seperti itu. Jadi kalau menyentuh kubul manusia atau lubang duburnya dengan menggunakan telapak tangan bagian dalam tanpa penghalang, di sini wudhunya menjadi batal. Wudhunya menjadi batal.
Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menyentuh kulit perempuan yang ajnabiyah, perempuan yang bukan mahramnya yang sudah disyahwati. Artinya kalau misalnya ada bayi usia 2 tahun, bayi perempuan, ini kan orang normal kan nggak syahwat biasanya. Lah kalau seandainya disentuh tidak batal. Misalnya saya dalam kondisi berwudu, kemudian tilik bayi, misalnya ada di antara jamaah yang punya cucu perempuan, saya gendong, saya pegang pipinya, bagaimana wudu saya? Tidak batal, karena biasanya orang normal itu tidak syahwat kepada bayi perempuan 2 tahun atau bayi baru lahir, tidak syahwat. Seperti itu. Tapi kalau seandainya sudah umur 9 tahun, seperti umur 11 tahun, 10 tahun, atau sudah remaja, sudah ibu-ibu, lah ini kalau bukan mahramnya, maka wudunya batal, walaupun istrinya sendiri. Jadi kalau suami berwudu, kemudian nyentuh kulit istrinya, dan istrinya juga berwudu, ini keduanya batal, sama-sama batal. Tuh. Jadi termasuk perkara yang membatalkan wudu adalah menyentuh kulit perempuan ajnabiyah, perempuan yang bukan mahramnya, walaupun istrinya sendiri, batal. Di sini pembahasannya adalah kulit. Artinya kalau bukan kulit tidak membatalkan wudu. Seperti apa? Rambut bukan kulit. Jadi kalau misalnya ada suami membelai-belai rambut istrinya dalam kondisi dia berwudu, wudunya tidak batal. Atau menyentuh gigi bukan kulit. Ya, misalnya nggak tahu kok pengen nyentuh gigi istrinya misalnya, wudunya tidak batal. Atau menyentuh kukunya misalnya, juga tidak batal karena bukan kulit. Yang batalkan adalah persentuhan kulit dengan kulit, itu membatalkan. Seperti itu. Nah, cuman kalau istrinya tidak dosa karena istrinya sendiri. Bagaimana kalau perempuan lain yang bukan mahramnya, anak tetangga misalnya, atau istrinya tetangga misalnya, disentuh rambutnya, wudunya bagaimana? Wudunya tidak batal, tetapi berdosa karena ini bukan istrinya. Seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah hilangnya akal. Hilangnya akal ini bisa karena tidur. Orang tidur itu kan ya sudah nggak sadar kan, tidak sadar. Ini wudunya menjadi batal. Atau orang pingsan, ini wudunya menjadi batal. Atau gila, wudunya menjadi batal. Pengecualian ketika orang tidur adalah ketika dia ini tidur dalam posisi duduk yang menetapi tempat duduknya seperti ini. Jadi misalnya orang duduk kayak gini, misalnya. Ini kan sudah ini nggak bisa keluar ini anginnya ini. Kalau orang buang angin biasanya harus ada diangkat biar bisa keluar anginnya. Jadi kalau seandainya orang tidur dalam kondisi seperti ini, maka wudunya tidak batal. Wudunya tidak batal. Ini pengecualian. Jadi setiap kegiatan yang di situ hilang akal seseorang, seperti tadi tidur dengan pengecualian tadi yang barusan saya sebutkan, atau gila atau pingsan, maka di sini wudunya menjadi batal. Wudunya menjadi batal. Dan catatan yang harus kita pahami adalah terkait mahram di sini. Jadi perempuan tadi yang disentuh menjadi batal wudu kita adalah perempuan yang ajnabiyah, yaitu perempuan yang bukan mahram, dan perempuan yang disyahwati. Disyahwati di sini maksudnya adalah sampai pada usia di mana orang normal biasanya itu ya tertarik dengan perempuan seperti itu, tertarik dengan perempuan seusia itu. Nah itu namanya sampai kepada usia yang disyahwati. Lah itu kalau disentuh, wudunya menjadi batal. Wudu orang yang menyentuh menjadi batal. Oleh karenanya kalau anak kecil perempuan yang baru usia 1 tahun, 2 tahun, ini kan orang normal ya nggak nafsu biasanya anak sekecil itu. Maka di sini kalau disentuh, wudunya juga tidak batal. Bagaimana dengan perempuan yang sudah sepuh, nenek-nenek? Ini bagaimana? Kalau nenek-nenek ini hukumnya sama artinya batal. Jadi kalau ada laki-laki berwudu kemudian berpegangan dengan nenek-nenek, walaupun nenek ini sudah tua, maka wudunya tetap batal. Wudunya tetap batal. Itu. Jadi ini kajian kita mengenai wudu dan perkara-perkara yang membatalkan wudu. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pada kajian berikutnya kita akan membahas mengenai istinja. Tata cara istinja, cebok yang benar sesuai dengan ketentuan agama Islam. Mudah-mudahan bermanfaat.
Monggo silahkan panjenengan, mungkin ada yang mau ditanyakan.